Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bila kita menyambung kembali sunnah-sunnah wudu ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa sunnah wudu. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali. Sunnah berikutnya adalah wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma. Wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma. Wa taqdimu, dan mendahulukan al yumna, mendahulukan yang kanan ya, min yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, alal yusra, atas kiri, minhuma, daripada keduanya ya, keduanya tangan dan keduanya kaki. Karena nanti anggota badan tangan dan kaki itu memiliki kiri dan kanan, maka didahulukanlah anggota yang sebelah kanan. Jadi ketika kita berwudu pas sampai ke tangan, sebenarnya boleh saja dari kiri dulu ya, karena penghitungnya satu ya, tangan itu dihitung satu, kaki dihitung satu. Sebenarnya boleh saja dari kiri dulu, tidak apa-apa. Cuman untuk ngambil sunnahnya, ngambil faidahnya, ngambil keutamaannya mulai dari sebelah kanan ya. Ambil sebelah kanan, baik tangan maupun kaki ya. Ammal udwani alladhani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yathurani daf'atan wahidatan. Ammal udwani alladhani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yathurani daf'atan wahidatan. Kalau tangan dan kaki itu ada kanan dan kiri ya. Apakah cuma tangan dan kaki saja yang memiliki kanan dan kiri? Tidak ya, anggota yang lain juga memiliki bagian kanan dan bagian kiri. Ammal udwani, adapun al udwani, dua anggota, alladhani, yang keduanya anggota itu, yashulu, waalaikumsalam, yashulu mudah. Apa yang mudah itu? Ghusluhuma, oleh membasuh ghusluhuma, membasuh keduanya, membasuh kedua anggota yang memiliki kanan dan kiri itu, tapi basuhnya mudah, ma'an, bersamaan. Nanti kan ada anggota yang kiri kanannya bisa dibasuh secara bersamaan, tapi kalau tangan bisa tak mencuci serentak? Ada yang bisa mencuci serentak tangan kanan tangan kiri? Bisa kalau minta bantuan orang lain, tapi kalau basuh sendiri, kaki bisa basuh serentak? Mungkin kalau di kolam bisa ya. Kalau kaki mungkin kalau di kolam dia masukkan kakinya dalam kolam, dia gosok mungkin bisa. Tapi kalau tangan masukkan, nah gini kan payah kan, tidak bisa ini. Tapi kalau kaki mungkin yang berkolam bisa, tapi kalau yang berkeran payah ya. Tapi kalau kerannya di tempat duduk, intinya tangan dan kaki termasuk sulit untuk dibasuh serentak. Namun nanti ada anggota tubuh yang dia memiliki kanan kiri, dan itu bisa dibasuh secara serentak ya. Ghusluhuma ma'an, bisa dibasuh keduanya itu bersamaan kal khaddaini ya, seperti pipi kan ada pipi kiri, ada pipi kanan, bisa tak dibasuh serentak? Nanti daus tak ya pipi, karena mendahulukan kanan, dia basuh sebelah kanan dulu sebelah kiri ya. Nah, kalau anggota yang bisa dilakukan serentak, fala yuqaddimul yumna minhuma, maka tidak yuqaddim, mendahulukan yumna oleh kanan, minhuma, dari keduanya. Kalau sekiranya mudah, kalau muka kan bisa dibasuh secara langsung ya. Ketika yang bisa dilakukan secara langsung, sama kepala juga begitu ya. Ketika mengusap kepala, kalau mau mengusap kan cukup sebagian kalau rukun ya.
Tapi kan ketika ambil sunatnya diusap semua. Nah, kepala kan bisa diusap sekaligus ya. Apalagi kalau kita selupkan tangan, kalau ambil semua kan bisa sekaligus. Nah, kalau mengusap ini tadi, yang mengusap ataupun membasuh yang anggota itu tidak kesulitan sekaligus, maka tidak mendahulukan oleh kanan dari keduanya. Maka tidak perlu mendahulukan kanan atas kiri, tetapi yathurani ya, dibasuh keduanya itu daf'atan wahidatan. Ya. Daf'atan wahidatan itu sekaligus lah bahasa kita ya. Sekaligus yang sekali ya. Daf'atan wahidatan artinya sekaligus bisa dicuci sekaligus, seperti pipi kiri dan pipi kanan itu bisa cuci sekaligus. Tidak perlu citra, mungkin basuh kanan dulu ya. Ambil ini sunat, nanti baru basuh kiri. Habis waktu ya. Ngusap kepala ya, sini dulu. Sini enggak, tapi sekaligus saja. Nah, yang perlu dipisahkan mendahulukan kanan dan kiri itu kalau anggota yang sulit seperti tangan dan kaki ya. Sedangkan telinga bisa dicuci serentak. Nih, serentak kan bisa ya, telinga, kepala, muka itu bisa dicuci dan diusap secara serentak. Nah, yang bisa mudah serentaknya sekaligus. Namun yang sulit maka dahulukanlah kanan atas kiri ya. Maka ketika ada yang mencuci kiri dulu baru kanan, itu tidak merusak wudunya. Karena dua anggota ini tadi adalah satu ya, tangan kanan tangan kiri itu dia satu. Dihitung satu itu dihitung satu rukun. Tangan kanan tangan kiri dihitung satu rukun ya. Maka boleh saja mendahulukan kiri baru kanan. Kalau mau bisa serentak ya serentakkan saja. Tapi tidak bisa kecuali kalau minta bantuan orang ya. Kalau dibantu orang mungkin bisa dicuci serentak. Wa dzakarul musannifu sunniyata taslithil udwi al masghuli wal mamsuhi bi qawlihi wat taharatu salasan wa fi ba'din nusakhi wat tikraru ay lil maghsuli wal mamsuhi. Wa dzakarul musannifu sunniyata taslithil udwi al maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu salasan wa fi ba'din nusakhi wat tikraru ay lil maghsuli wal mamsuhi. Wa dzakara, dan telah menyebutkan. Siapa yang menyebutkan? Al musannifu, oleh musannif, oleh pengarang kitab kita menyebutkan. Apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita? Sunniyata ya, kesunatan. Apa sunatnya itu? Taslithil udwi, taslis tiga kali kan al udwi anggota. Jadi anggota itu ditiga kalikan. Apa yang tiga kalikan itu? Al maghsuli, yang dibasuh, wal mamsuhi, dan yang diusap. Nanti anggota wudhu kita itu disunahkan juga untuk dibasuh tiga kali dan diusap 3 kali. Mencuci muka itu fardunya cuma sekali. Ya, wajibnya cuma sekali. Untuk mengambil sunnahnya maka dibasuh sampai 3 kali. Yang pertama mengambil rukun, yang kedua ngambil dua, dan ketiganya ngambil sunnah. Sama basuh tangan tadi. Ya, yang pertama basuh tangan kanan saya sampai sikut, itu tangan kiri, itu rukun habis. Tapi kalau mau mengambil sunnah maka di 3 kali. Yang kedua dan yang ketiga itu menjadi sunnahnya ya. Baik yang dibasuh maupun yang diusap. Makanya ada yang mengusap kepalanya sampai 3 kali. Tapi asal pardunya cuma 1 kali ya. Jadi jangan heran nanti ada yang mengusap kepala sekali 3 kali. Ya 3 kali itu sunnah ya. Rukunnya sekali. Bahkan boleh saja nanti ketika mungkin citra ya, dia wudhu sekali saja, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, usap sekali, basuh kaki sekali. Kok cuma sekali? Sah ya. Yang penting airnya
tato ya. Tuh. Kalau mau mengambil faedah sunnahnya, fadilah sunnahnya, maka di tiga kalikan ya. Fi qaulihi, pada perkataan musannif itu apa? Wat taharatu salasan. Toharo dan toharo itu tiga kali ya. Wafi ba'di, dan pada sebahagian an-nusukhi, pada sebagian naskah, artinya dalam kitab matan takribnya lain, sebagaimana kita sebut dulu, matan takrib ini ada beberapa versi matannya ya. Matannya ada beberapa periwayatan yang sedikit berbeda antara satu matan dengan matan yang lain, tapi makna tetap sama ya. Kalau dalam matannya lain itu bahasanya bukan wat taharatu salasan, tapi yang dipakai adalah watikroru ya. Lapas yang dipakai adalah watikroru salasan. Di sebagian kitab itu bukan wat taharatu dia lapasnya, tapi watikroru. Dan pengulangan. Apa yang diulang itu? Lil maghsuli wal mamsuhi. Ulangan bagi yang dibasuh dan yang diusap. Nanti jangan heran nanti kok ada kitab kok bukan wat taharatu tapi watikro. Betul ya. Dua-duanya, betul, karena nanti dalam naskah lain ada lapasnya bukan wat taharatu tapi dia menggunakan lapas watikroru ya. Ya sama nanti kalau kita mungkin ada kesempatan mengkaji kitab Kifayatul Akhyar, nanti ada beberapa perbedaan antara matannya Fathul Qorib, matan takrib pada Fathul Qorib, dan ada perbedaan matan takrib pada Kifayatul Akhyar. Ada beberapa perbedaan lah lapas nanti ya. Dan itu biasa dan itu sah ya. Karena semuanya bagian daripada karena malumlah kitab tuwo itu tentu ada perubahan mungkin yang nulis yang dulu ya, atau tukang diktinya. Ada yang mungkin yang meriwayatkannya secara lapas saja, secara makna ya, ada juga nanti. Nah itu sunnahnya. Kemudian sunnah yang terakhir persimatan kita, wal muwalatu wa yu'abbaru anha bit tatabu'i wa hiya an la yahsula bainal udwaini tafriqun kathirun bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajibul maghsulu qablaha ma'a i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bit tatabu'i wa hiya an la yahsula bainal udwaini tafriqun kathirun bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajibul maghsulu qablahu ma'a i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Dan sunnah yang terakhir wal muwalatu, dan mualan. Apa itu mualat? Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, diibaratkan juga ya. Mungkin dalam kitabnya lain bahasanya bukan mualat tapi bit tatabu'i, dengan tatabu. Apa itu tatabu? Beriringan. Mualat itu artinya tatabu, beriringan. Nanti mungkin memang yang umumnya lapasnya mualat ya. Tapi mungkin dalam ibarat yang lain disebut dengan tatabu, beriringan. Apa yang dimaksud dengan sunnah beriringan itu? Wahia, dan dia mualat, dia tatabu itu, dia beriringan itu bahwa la yahsula bainal udwaini, bahwasanya tidaklah hasil antara udwaini, dua anggota ya. Nanti ada dua anggota, misalnya basuh muko. Selama basuh muko kan kita pindah kepada membasuh tangan. Nah, artinya antara muka dan tangan itu tidak ada hasil di sana. Hasil apa? Hasil tafriqun katsirun. Tafriq. Tidak ada hasil tafriq. Tafriq itu apa? Pecah ya. Tidak ada perpecahan katsirun yang banyak. Kalau bahasa kita Indonesia mungkin tidak ada perpisahan waktu. Artinya selama basuh muka tatabu langsung diiringi dengan basuh
tangan. Tidak ada pemisah antara muka dengan tangan. Jangan sampai nanti misalnya kalau bukan tatabuk tuh ya sastra dia basuh muka. Halo, Assalamualaikum. Jawab dah, telepon dulu ya. Sudah tuh apa namanya? Ngopi dulu bentar ya. Itu tidak tatabuk. Yang namanya tatabuk yang biasa kita lakukan ya. Sudah basuh muka langsung pindah ke tangan. Ya, tangan kanan, tangan kiri atau pindah ke ngusap kepala. Kalau ngambil apa namanya? Telinga nanti langsung ngusap telinga, selesai telinga langsung pindah ke kaki. Itu namanya tatabuk mualat, iring-iringan. Yang namanya beriringan tidak ada jarak yang jauh ya, mungkin berjarak lah, jarak sekedar keperluan. Kalau keran mungkin bisa langsung ya, jaraknya cuman paling hitungan detik. Tapi kalau yang orang macam zaman dulu ngedek air ke sumur itu kan terasa aja jarak, tapi jaraknya masih singkat. Nanti kan ada yang jarak lama tuh. Pas ngetek keran baru basuh muka, air padam. Pernah ngalamin begitu? Air padam. Pindah ke kamar mandi sebelah sama lah, padamnya dari lantai 4 turun ke bawah. Langsung ke masjid. Sampai di masjid padam nih rupanya. Nih, misalnya enggak. Atau turun ke kolam ikan buatan pemancingan ya. Atas kolam baru Yudi ya. Tuh. Sudah wuduk di kolam baru tuh Yudi? Gimana tak? Yang ada Yudi foto tuh. Sudah wuduk situ. Iya, tes wuduk situ ya. Karena ada Elas datang kemarin, ketemu Elas ya. Nengok foto Yudi mantapnya, datang ke sana, ada keburunya. Udah sesuai dengan yang di foto, kasih tahu lah. Fotonya Yudi itulah lain ya. Tukang foto tuh tambah-tambah macam miringnya mungkin dapat hasil yang elok gitu ya. Makanya jangan terlalu percaya dengan foto. Subahan, kalau ada foto putih macam orang Cino. Jadi jangan terlalu percaya di foto ya. Tuh. Nah, kita balik ke sini lagi ya. Artinya kadang-kadang kan ada begitu ya. Ada jarak yang lama. Berarti jarak yang lama dia telah meninggalkan mualatnya. Dia meninggalkan tatabuk. Sah kah wuduknya? Wuduknya tetap sah. Tetapi ini ya, yutahhirul udwa, mensucikan oleh orang yang berwuduk tadi itu akan anggota badannya itu ba'dal udwi, setelah anggota bihaisu, dengan kira-kira la yajib ya, tidak kering al maghsulu, oleh yang dibasuh qablahu, sebelumnya. Ya, dia masih dianggap apa namanya sah ya, dia masih dianggap kalau sekiranya anggota yang dia basuh itu masih basah. Ya, kira-kira kalau dari asrama itu ke Masjid As-Sahabah, kalau pakai motor kan masih basah ya, belum kering. Sama mungkin dulu Rika waktu masih di asrama ya, ke masjid. Ya, cuma jadi masalah tuh kalau dari asrama langsung ke masjid dekat ya. Yang jadi masalah itu pas keluar dari gerbang itu ya, ada mamang es lewat, pesan es dulu. Nah, ini yang membatalkan, akhirnya wudhunya tidak selesai ya. Yang namanya mualat itu tidak sampai, artinya selesai berwudhu dia langsung selesai satu anggota dia langsung menyelesaikannya ya. Berpindah kepada anggota yang lain ya. Sekira-kira tidak sampai kering yang dibasuh sebelumnya itu, bersamaan i'tidalil hawai. I'tidal itu rato kalau bahasa kita, tegak ya, atau stabil lah bahasa ini ya. Bahasa kerennya mungkin i'tidalil hawa, bersamaan dengan stabilnya hawa, cuaca ya. Bersama cuacanya itu cuaca yang kalau cuacanya apa istilahnya? Al-hawa al-mu'tadil itu apa kalau bahasa Indonesia? Itu cuaca yang dia kan nanti ada yang cuaca buruk, cuaca bagus, ada yang cuaca yang sedang ya. Nah, itu mu'tadil ya. Al-jaw al-mu'tadil, cuacanya mu'tadil ya. Cuacanya itu seimbang ya. Artinya
bersamaan cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau dia berada di musim hujan, ya sampai ke telanai sana mukanya tetap basah ya. Jadi kayak dari sini dia wudhu, air mati misalnya. Dia bermotor sampai ke kapal 10 sana, Rika balik ke kapal 10 sana. Kalau berhujan tetaplah mukanya basah. Itu kan cuacanya tidak mu'tadil. Wal mizaji, ya begitu juga dengan kondisi badan. Orang demam panas cepat mungkin air keringnya, kondisi badannya panas ya. Wa zaman, begitu juga kondisi waktu nanti. Ya pertimbangkan nanti umumnya kalau cuaca di iklim tropis seberapa lama air kering di badan itu? 5 menit ada? 5 menit ada mungkin ya. Belum kering loh, nak. Kering nggak kira-kira kalau di cuaca kita nih? Kalau pas cuaca stabil loh. Bukan pas tiba-tiba pas musim kemaraunya, bukan pas musim penghujan. Kalau pas musim penghujan kan kering kata badan gitu ya. Malah kalau penghujan tengah hujan adalah wudhunya. Tak ada masalah langsung tengah hujan adalah kita wudhu. Noh. Jadi kalau ada yang ini namanya mualat, dia masih tetap dapat kategori mualat. Sama macam orang zaman dulu mungkin cukup menurunkan ember ke dalam sumur, itu kan masih sangat dekat waktunya. Itu masih dianggap mualat. Itu masih kategorinya mualat ya. Wa idza sallatha fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin. Wa idza sallatha fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin ya. Kalau kitab tuh idanya idza salasa apa idza salasan? Salasa tak pakai tamar buto dah ya. Karena mungkin ada di sebagian kitab nanti pakai tamar buto deh ya. Wa idza dan apa bila salasa ya, meniga kali kan oleh orang yang berwudu. Ingat yang dihitung tadi itu kan, kalau yang jelas kan basuh muka sekali, itu rukun ya. Fal i'tibaru, kalau cuma sekali kan dia basuh muka sekali, artinya basuh pertama itu dia langsung pindah ke tangan sekali. Nah, kalau sekiranya dia ngambil sunat taslis, ya kalau misalnya hidir dia mengambil sunat 3 kali kan, basuh pertama basuh muka. Apakah dari basuh rukun ini dihitung atau dari basuh kedua atau ketiga? Nah, apa kata pengarang kitab kita? Kalau hidir 3 kali kan basuhan, yang nomor 1 rukun kan, yang 2 terakhir adalah sunnahnya. Dari mana ngitungnya itu? Fal i'tibaru, maka diiktibarkan, iktibarnya mana? Bi akhiri ghuslatin, dengan yang akhir, dengan yang terakhir ghuslatin, basuhan. Karena hidir membasuh muka 3 kali, hitungan mualat itu dihitung dari basuhan ketiga, bukan dihitung dari basuhan pertama. Hitungnya adalah basuhan ketiga ya. Tuh, habislah sunnah-sunnah wudhu berdasarkan matan. Namun pensyarah kitab kita memberikan isyarat. Oh, belum ya, masih ada lagi. Wa innama, masih mualat ya. Wa innama tundabu al muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Wa innama, dan sesungguhnya tundabu, disunahkan, dianjurkan, al muwalatu akan mualat, artinya mualat itu dianjurkan kepada siapa? Apakah kepada semua orang mualat ini dianjurkan? Mualat itu sunnah. Apakah semua orang boleh mengambil kesunahan mualat? Ternyata tidak semua orang boleh mengambil mualat. Ya, kalau mengusap kepala tadi mungkin kalau rata semua orang berhak mengambilnya. Tapi kalau untuk mualat ada ketentuan. Ya, sesungguhnya mualat itu disunahkan, dianjurkan fi ghairi wudu'i, pada selain wudu sahibid darurati, pada selain wudunya sahibid darurah.
orang yang punya darurat, kalau dia tidak punya darurat dia boleh tidak mualat, ya. Dia boleh di mualat itu disunahkan, ya. Citra dalam kondisi orangnya sehat, tidak ada darurat, maka citra disunahkan untuk mualat. Artinya citra boleh mualat, boleh tidak mualat. Kalau citra mau mengambil pahala, maka citra mualat, karena citra ada darurat, tidak ada. Tapi amma huwa, adapun dia sahibud darurah, ya, orang yang kena darurat, fal muwalatu, maka mualat bagi yang darurat tadi wajibatun, adalah wajib fi haqqihi, pada haknya orang darurat. Jadi orang yang punya darurat maka dia wajib mualat. Dia tidak boleh menjarakkan pembasuhan atau pengusapan anggota wudu. Contoh orang yang darurat, nanti ada orang yang punya penyakit silsil, ya. Ya, nanti ada silsil rih. Nak kentut begitu. Orang yang sering kentut, mudah kentut, maka wajib mualat, ya. Dia tidak boleh menunda-nunda membasuh wudunya. Kalau citra sehat saja, tidak ada kena penyakit kentut, maka citra boleh saja dia sudah basuh muka, dia ngopi bentar, ya. Dia balas SMS bentar, ya. Atau baik kamera bentar, tutorial wudu kan. Oh, boleh selesai baik kamera, dia wudu lagi, sambung lagi wudunya, karena dia tidak ada darurat. Tapi bagi Rika, salah Rika yang mana, ya? Ya Rika yang baru lah kita anggap, ya. Karena ini, ya, Rika Nisa lah, ya, karena Rika pendatang baru, supaya dia betah langsung kita jadikan contoh. Sedangkan Rika punya penyakit pengentutan, ya. Dan itu memang ada orang yang ini contoh Rika, ya. Memang iya. Itu yang serumah lah yang paham, ya. Tapi memang ada orang yang punya penyakit ada tuh, ya. Mungkin ada yang memang kena penyakit itu, ada kalanya memang faktor cuaca. Ada faktor cuaca sehingga dia padek kentun, atau selesai makan sesuatu. Kan ada makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan orang padek kentun. Nah, bagi orang yang sudah makan sesuatu tadi, makan apa biasa padek kentun? Nah? Makan ubi, makan telur rebus, makan pisang madung. Pisang yang sudah agak tua itu. Tetapi bukan digoreng, ya. Tidak dimasak, dimakan macam itu lah, kupas langsung makan lembut pisangnya itu. Itu padek kentutnya busuk, ya. Tak kalau durian, mengerti tak? Atau durian tak, ya? Tapi kalau ada sebagian minuman itu malah sendawa, ya. Minuman gas itu malah bukan kentut, ya, sendawa, ya. Nah, tapi kalau macam makan ubi, makan pisang madung tadi, telur rebus, itu bisa memancing orang padek kentut. Nah, kalau dia sudah makan itu berapa waktu kemudian padek kentut, Rika misalnya padek kentut, contoh Rika, ya. Jangan pula sudah tidak datang-datang lagi, melaju pula. Rika yang ini main bawa tuti, ya. Tuti tidak muncul lagi. Nah, orang yang padek kentut tadi itu kan darurat ketika dia, kalau dia menunda dia bakal terkentut. Kajian undang-undangnya dia bakal ketika dia kentut, maka wudu yang belum selesai tadi tidak bisa dia lanjutkan. Jangankan yang belum selesai, yang sudah selesai dia bisa batal. Nah, bagi orang yang kena penyakit padek kentut, baik kena penyakitnya atau kena faktor makan atau faktor cuaca, maka pada saat itu dia sedang darurat, maka dia tidak boleh meninggalkan mualat bagi dia wajib. Bagi orang yang tidak ada keadaan darurat begini, dia boleh mualat, dia boleh tidak. Cuman dia kehilangan pahala. Tapi yang kena penyakit padek kentut, ya, sama nanti orang yang kena penyakit silsil bul, ya, ekor akan kencing. Orang nanti kalau umur lah tua, kencing netes. Nanti ada kondisi kencing netes, dia tidak boleh menunda-nunda tuh. Kan ada orang yang lebih umur nanti biasanya, kadang lebih umur tuh pakai PMPS, dia kencing dewet, ya, dia tidak bisa lagi nahan kencingnya. Dalam artian kalau kencing banyak bisa dia tahan, tapi ketika dia tahan kencing itu tetap ada tetesan kencingnya. Tuh. Jadi orang yang kencing netes, kencing terusan itu, artinya kencing netes. Nah, maka bagi orang yang macam ini, dia tidak boleh menunda-nunda wudunya.
dia harus segera menyelesaikan wudhu dan dia harus selesai wudhu langsung segera sholat. Nanti ketentuan di sholat begitu ya. Nanti di ketentuan sholat begitu. Orang yang kena silsil ini dia tidak boleh menunda-nunda. Selesai wudhu dia langsung segera sholat. Dia harus segera sholat ya tuh. Karena dia dalam keadaan darurat itu. Orang darurat tidak boleh santai-santai. Tuh. Makanya orang yang darurat ini tidak boleh jadi imam kayak. Ya dia sekarang dalam kondisi bawa najis, apalagi yang kalau kentut mungkin tidak bawa najis lah, dia cuma berhadas ya. Tapi kalau yang sesilbul gitu, dia bawa najis, maka dia tidak boleh jadi imam. Bisa apa lagi ruku, apalagi sujud netes kan. Tapi ini karena ini penyakit, maka penyakit yang macam ini dimaafkan. Tidak bisa lagi itu tuh. Kentut itu tidak bisa ditahan ya. Kalau memang kena penyakit silsil itu tidak bisa ditahan. Cuma kalau orang sehat mungkin karena makan ubi tadi masih bisa ditahan kentutnya. Tapi kalau memang ada penyakit betul, yang kena penyakit tadi, itu memang tidak bisa tahan tadi ya. Ya kalau subahan kan masih miring-miring, nah duduknya nih. Saking kan nahan kan kentut ya. Jadi masalah hidir ngimam, an-naba satu rakaat dibentak kesal. Rakaat 1 an-naba, rakaat 2 apa? Abasa, tak mikir kawan belakang nahan kan. Makanya nanti kalau ngimam itu dengan keadaan ya. Kalau di kampung jangan panjang-panjang ngimamnya kayak. Karena di kampung jamaahnya macam-macam. Ya. Yang tua-tua itu kasihan. Kalau di lingkungan mungkin lingkungan pondok itu terserah lah, nak panjang-panjang kan, antam lah. Tak ada yang protes ya. Kalau ada yang protes nak jawabnya. Masa belah ajar. Ya. Kalau di kampung kita baca pendek-pendek. Kalau makmumnya protes, Ustaz, kok baconya pendek-pendek terus? Ngapa enggak baca panjang satu? Kalau saya baca panjang kasihan yang dua tuh. Kedua, kalau saya baca panjang, kalau saya lupa yang negur saja po. Ya. Dan memang kalau di kampung gitu ya. Di kampung itu biasa standarnya ala ke bawah. Kalaupun rombongan anak biasa dipotong-potong ayatnya tuh. Potong-potong, enggak ada ini enggak ya. Paling ya sekitar 5-6 ayat ya. Habis tema berhenti kayak sambung lagi. Begitu di kampung biasanya tuh. Jarang yang baca panjang-panjang. Tapi ada juga lah yang salat sajadah 1 rakaat ada juga lah ya. Tuh. Ada yang ikro ya. Tuh. Kalau ada yang punya hajat, ini hajat yang darurat yang umum ya, darurat yang paling banyak itu mengalami silsil tadi ya. Tuh. Sama juga lah, tahu lah nak ngikut berjemaah masih wudhu santai, yang ketinggalan jemaah. Ya, maka segeralah jangan ditunda-tunda, maka langsung ambillah mualat ya. Nah, habis titik sampai situ maka habislah sunah-sunah wudhu berdasarkan matan ya. Pesara kita memberikan tambahan wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Wa baqiya dan bersisa. Ya baki itu sisa ya. Sosok ya. Masih ada sosoknya, artinya masih ada sisa. Lil wudu'i bagi wudu sunanun ukhra. Masih ada sisa sunanun beberapa sunnah yang lain. Madhkuratun yang itu madhkura disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab mutawalat ya, dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Nanti masih disebutkan beberapa sunnah-sunnah wudhu yang lain. Misal sunnah wudhu yang lain itu nanti ada melebihkan basuhan. Yang basuh tangan kan sampai sikut, nanti termasuk sunnah wudhu dilebihkan dari sikut. Nanti kalau kaki kan sampai mata kaki, maka ada yang melebihkan nanti sampai ke bawah, ke betis. Yang berat sampai ke lutut, ujung-ujung mandi pula kayak ya. Kalau sampai ke sini, lah sampai ke lutut, masuk pola sampai ke leher, sampai ke dada, udah nggak mandi nih ya. Itu mandi ujung-ujungnya. Ya tinggal perut yang ada kena kan, perut sama
Moho be, selebihnya kena semua. Enak mak mandi be. Artinya begitu. Nanti boleh melebihkan basuhan itu lewat daripada anggota ya. Kemudian nanti dalam kitab yang lain nanti ada doa setelah berwudu. Di kitab yang lain nanti ya kita memang ada pasal siwak terpisah ya. Namun di kitab lain nanti termasuk siwak itu termasuk kategori sunnah wudu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah nanti disebutkan di antara sunnah wudu juga ada zikir-zikir khusus ketika wudu. Walaupun Al-Imam An-Nawawi mengatakan zikir-zikir itu riwayat-riwayatnya bermasalah semua, maka Imam An-Nawawi tidak memasukkan zikir-zikir wudu itu dalam sunnah-sunnah wudu karena menurut Imam Al-Ghazali zikir-zikirnya itu ya riwayatannya bermasalah. Sehingga kalau begitu tidak bisa dimasukkan sebagai sunnah wudu. Namun Imam Al-Ghazali tetap memasukkan itu sebagai zikir wudu. Itu contohnya dalam kitab-kitab yang lain itu masih banyak lagi sunnah-sunnah wudu ya, tapi dalam kitab kita cukup dikit be ya. Dan usah banyak titik sampai di situ. Ya, kita cukupkan dulu, insyaallah pada malam berikutnya kita bahas tentang istinja ya. Untuk pertanyaan nanti kita selesai penutupan ya. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika